Setiap bulan punya cerita, tapi bulan Juli menyimpan sesuatu yang berbeda. Ia bukan hanya tentang ulang tahun dan pertambahan usia, tapi tentang seorang pria yang sedang berjalan dalam gelap, mencari dirinya di tengah riuh dunia yang menuntut terlalu banyak. Ia anak terakhir, satu-satunya lelaki, dan kini sedang hilang arah di tengah badai yang bernama pendewasaan. Ini bukan kisah pahlawan, ini tentang yang tersesat, tentang lelaki yang mencoba berdiri di antara bayang-bayang dan harapan. Dan inilah Juli yang menumbuhkan luka. Juli datang tanpa perayaan, tanpa lilin, tanpa tepuk tangan. Hanya angin malam yang membisik pelan di balik jendela kamar itu. Di sanalah ia duduk. Lelaki muda yang lahir di pertengahan tahun. Anak terakhir dan satu-satunya lelaki dalam keluarganya. Wajahnya menatap kosong pada bayangannya sendiri di kaca yang buram. Seolah mencoba mencari sesuatu yang hilang. Mungkin arah. Atau mungkin dirinya sendiri. Ia tumbuh dalam keheningan yang tak pernah benar-benar ia mengerti. Lahir ketika semua harapan telah digantungkan pada pundak-pundak yang lebih dulu dewasa. Ibunya menyayanginya, tapi letih. Kakak-kakaknya merawatnya, tapi sibuk menua bersama beban mereka masing-masing. Ayahnya, entah sejak kapan bayangannya perlahan memudar dari pintu rumah. Juli baginya bukan sekedar bulan kelahiran, tapi pengingat bahwa ia bertambah usia, namun belum tentu bertambah dewasa. Bahwa usianya terus maju, namun jiwanya tertinggal di antara masa kecil yang tak sempat ditangisi, dan masa depan yang belum berani dipeluk. Dalam sunyi itu, ia sering bertanya, apa sebenarnya arti menjadi lelaki? Apakah tentang menjadi kuat, menyembunyikan tangis, atau tentang melangkah meski tak tahu kemana? Ia pernah mencoba. Sekolah ia jalani, teman ia temui, cinta sempat ia cicipi, tapi semuanya seperti kabut. Sekilas hangat, lalu menghilang. Ia merasa tak pernah cukup untuk dunia yang menuntutnya jadi segalanya sekaligus. Dewasa, bertanggung jawab, menopang. Padahal ia pun masih mencari siapa dirinya sendiri. Kadang malam-malamnya penuh doa, kadang penuh amarah, dan kadang hanya diam. Karena bahkan kata pun tak sanggup menjelaskan keruwetan yang ia rasakan di dalam dada. Ia lelaki, tapi juga anak. Ia anak terakhir, tapi tak punya tempat untuk bersandar. Ia sedang tersesat, tapi merasa tak punya waktu untuk berhenti dan bertanya arah. Namun mungkin justru di Juli ini, semuanya bisa dimulai kembali. Sebab bukankah setiap hilang punya peluang untuk ditemukan? Bukankah setiap langkah tersesat bisa jadi awal menuju pemahaman? Malam semakin larut, tapi matanya kini mulai menyala pelan. Ia sadar
hidup tak akan pernah berhenti. Hidup tak akan pernah memberi semua jawaban, tapi berjalan tetap perlu. Meski gemetar, meski sendiri, meski tanpa tahu arah. Karena mungkin menjadi dewasa bukan tentang tahu kemana harus pergi, tapi tentang berani melangkah dengan luka, dengan ragu, tapi tetap hidup. Dan di bulan Juli ini, untuk pertama kalinya, ia memilih tidak hanya lahir, tapi mulai tumbuh. Ia keluar malam itu, sendiri, menyusuri jalan kecil yang dulu sering ia lewati waktu kecil. Ketika hidup masih sesederhana mengejar layang-layang dan pulang karena dipanggil ibu. Namun sekarang tak ada yang memanggilnya. Tak ada suara di balik pagar. Hanya gemuruh pikirannya sendiri yang berisik tak karuan. Ia berjalan pelan, seolah setiap langkah adalah pertanyaan. Masih adakah tempat bagiku di dunia ini? Lampu-lampu jalan menyala redup, seperti perasaan yang tersimpan lama di dada. Tapi belum padam. Langit malam menggantungkan bintang-bintang, dan untuk pertama kalinya ia merasa kecil, tapi tidak sendiri. Ia ingat, seseorang pernah berkata, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk terus-menerus, tapi untuk bisa bangkit setiap kali jatuh. Kalimat itu sempat ia anggap klise, namun kini, dalam sunyi yang menelanjanginya, ia mulai mengerti. Hidup bukan tentang siapa yang paling tahu arah, tapi siapa yang cukup sabar menyusuri jalan, bahkan yang paling gelap sekalipun. Ia menarik napas dalam-dalam. Udara malam terasa dingin, tapi juga jujur. Tidak menuntut, tidak menghakimi. Seperti Juli yang membiarkan ia berdamai perlahan dengan bayangan-bayangan masa lalu. Tentang ayah yang tak kembali, tentang ibu yang menua diam-diam, tentang tanggung jawab yang belum ia pahami bentuknya. Di persimpangan jalan, ia berhenti, menatap langit, lalu menutup mata. Dalam gelap matanya, ia mulai melihat cahaya kecil. Mungkin bukan cahaya jawaban, tapi cahaya keberanian. Ia sadar, menjadi lelaki bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang mengakui ketidaksempurnaan itu. Dan tetap memilih untuk hidup, untuk mencintai meski pernah dikhianati, untuk mencoba meski sering gagal, untuk memaafkan masa lalu dan belajar menjadi versi dirinya yang lebih utuh, perlahan-lahan. Malam itu, ia tidak pulang sebagai lelaki yang tahu segalanya, tapi sebagai lelaki yang berani mengakui, aku sedang belajar. Aku sedang tumbuh. Aku sedang menemukan diriku sendiri di Juli ini, dan seterusnya. Karena kadang, fase pendewasaan bukan tentang menjadi siapa-siapa, tapi tentang mulai menerima bahwa menjadi diri sendiri pun adalah perjalanan yang layak dijalani. Terima kasih. Yang terus berulang suatu saat.